Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puji dengan pujian-pujian yang sempurna, tidak ada sifat atau sisi kekurangan, hanya pantas kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang membawa syariat begitu sempurna, yang membawa kita dari kegelapan maksiat, kegelapan syirik, dibawa kepada ajaran tauhid, yang nantinya kita menunggu syafaatul uzma, dan nama beliau senantiasa disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami meninggikan kepadamu sebutanmu. Dan Nabi SAW tidak terputus juga pujian dan sanjungan untuk beliau dan orang-orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika orang-orang musyrik itu mengatakan pada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan jalur keturunan laki-laki karena putra beliau semuanya meninggal dunia ketika kecil, maka orang-orang musyrik katakan, wahai Muhammad, engkau terputus, engkau itu abtar. Lantas turunlah firman Allah surat Al-Kautsar. Di akhir ayat disebutkan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu. Syani'aka maknanya adalah yubghiduka, yaitu yang membencimu. Wal abtar, abtar maknanya adalah aqta, yaitu terputus. Maka kita mohon pada Allah, mungkin kita mendapatkan syafaat beliau di akhir ayat hari kiamat kelak dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati, dan bisa menikmati telaga Al-Kautsar yang nanti dinikmati oleh orang-orang beriman yang senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita awali dengan zikir petang terlebih dahulu. Semuanya sehat para jamaah? Zikirnya dibaca rutin apa mboten? Zikir pagi kali petang rutin? Baik, kita kembali baca kula tuntun ji nomor 3. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Satu lagi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor gangsal membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayat 3 itu mudah-mudahan bawa berkah untuk sore dan malam hari kita sekalian. Baik, kita lanjut tafsir Jalalain, serial yang ketiga. Buletin kemarin minggu lalu nggak di copy karena mati lampu. Terus tadi sudah di copy tafsir Jalalain 2 itu yang tulisannya basmalah. Sampun je. Nah sekarang buka yang tafsir Jalalain ketiga edisi 132. Sekarang kita bahas Alhamdulillah. Kemarin kan basmalah toh? Sekarang Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah itu penting banget. Kenapa penting? Kenapa penting? Kita mau coba Al-Fatihah apa ora toh? Kenapa surat Al-Fatihah penting? Karena dibaca terus dalam sholat. Kalau sehari nggak baca Al-Fatihah berarti ora sholat. Gampang banget jawabnya itu. Karena jenengan ulang terus itu. Subuh ya 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3, isya 4. Berarti totalnya pinten? 17. Iya kan? Berarti kalau nggak baca, ya boh, sholat apa ora? Kecuali kalau ibu-ibu datang bulan, bapak-bapak apa datang apa? Datang males. Rono alasan, aku gawe alasan apa ora sholat? Ngarit, ya wes ninggal ke sholat berarti. Dosa. Baik, mulai baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, lihat itu 7 ayat saking surat Al-Fatihah. Sepakat para ulama surat Al-Fatihah 7 ayat. Kemarin sudah kita singgung ketika Jalaluddin Al-Mahalli terangkan tentang awal Al-Fatihah. Bagi yang menganggap 7 ayat, ada yang menganggap bismillah bagian saking Al-Fatihah. Maka nomor 1 untuk ayat, yaitu ayat pertama, dihitung saking Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada juga yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim berdiri sendiri. Namun tetap putus tadi. Namun tetap 7 ayat dalam surat Al-Fatihah itu sama. Cuma yang satu atau pendapat kedua milih saking Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ayat terakhir yang biasanya panjang itu dibagi 2. Sehingga tetap sepakat para ulama surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Dan 7 ayat ini wajib diimani sebagaimana kita imani ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jika ada muslim KTP-nya Islam, terus ingkari 1 ayat saja dari surat Al-Fatihah atau 1 ayat dari Al-Quran, kafir orang tersebut. Jadi tidak boleh diingkari 7 ayat ini nih. Ya, nggak boleh diingkari 7 ayat ini. Sama tidak boleh mengingkari 1 ayat dari Al-Quran. Wah, ingkari itu kufur itu malah. Misalnya dia nggak yakini lakum dinukum waliyadin. Oh, bagimu agama, bagiku agama. Ya sudahlah. Wah, ini ayat ini orang benar ini paling salah. Masa kayak begitu ayatnya? Kalau ada komentar kayak begini, ini komentar orang yang mengingkari ayat Al-Quran. Kafir orang ini karena mengingkari ayat Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Bahaya banget loh ini. Dan gak dipandang KTP-nya Islam. Kalau tetap ngaku Islam berarti itu wong munafik. Orang munafik. Dan nggak ada orang Islam itu ingkar 1 ayat kayak gini. Kalau ngaku Islam benar, maka pasti dia imani ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca. Memahami ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat disebutkan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Alhamdulillahirabbil
alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Jadi ada Allah sendiri, ada penyebutan Allah dengan Rabb. Kita terjemahkan Tuhan. Nah, kalau saya mau pakai Rabb aja. Kalau Tuhan nanti terlalu sempit nanti maknanya mungkin. Jadi saya tetap pakai dengan kata Rabb. Ada nama Allah sendiri, ada nama Rabb sendiri. Namun merujuk pada satu zat, yaitu Allah. Cuma Allah memiliki macam-macam nama. Allah disebut Allah, Allah disebut Ar-Rabb, Allah disebut Ar-Rahman, Allah disebut Ar-Rahim, Allah disebut Al-Malik. Merujuk pada apa? Allah saja. Zatnya satu, nggak berbilang. Sebagaimana kita yakini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu, tunggal. Bukan berarti banyaknya nama berarti berbilang, enggak. Sama seperti manusia, nanti namanya macam-macam. Orangnya guru satu, orangnya cuma satu. Oh, ciri-cirinya apa? Jenggotan, ubanan, pokoknya siji. Namanya siapa? Sudar. Satu. Nama lainnya apa, Pak? Nggak ada. Oh, berarti orang pengaruh, salah sebut aku. Hah? Ngeyel gitu ya, misalnya ya, misal. Nama satu, ada kan nama macam-macam itu. Oh, nanti nama ininya panggilannya nanti neng pasaki ono meneh. Di rumah yo Joko, pas di pasar misalnya nama premannya ada. Nah, misalnya macam-macam. Satu orang namun punya nama macam-macam. Ada kan kayak gitu tak? Maka Allah juga demikian. Nah, sekarang kita lihat langsung apa yang dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan, pertama, lafal ayat ini merupakan kalimat berita, jumlah khobariyah, sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Jadi pujian apapun yang sempurna itu hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Maka pujian tinggi tidak boleh untuk manusia. Misalnya ada orang sebut untuk manusia nih, Pak, nggak ada orang yang baik di muka bumi ini kecuali Bapak saja. Nggak ada yang saya pernah lihat di muka bumi ini. Coba lihat di muka bumi. Dia puji setinggi-tingginya. Yang boleh disebut demikian, yang punya jasa besar, yang punya kebaikan yang banyak, yang berikan kita karunia, yang berikan kita nikmat, terus disanjung tinggi-tinggi hanyalah Allah saja. Manusia tidak boleh. Maka asalnya tidak boleh sanjung puji manusia di depan mukanya langsung. Kata Nabi, coba lempar dia dengan pasir aja. Nggak boleh dipuji di depan mukanya. Paham ini Bapak? Jadi nyanjung orang depan mukanya sendiri nggak boleh. Kalau dia nggak ada goib, dia nggak ada, nah silahkan itu. Namun depan mukanya, wow langsung itu dia jadi tinggi, wah di atas awan dia itu, wah tinggi terus, ngomong terus itu, terus nambah lagi terus sombong, ujub. Padahal manusia tidak pantas memiliki sifat sombong. Ya, sifat kayak gini hanya Allah saja yang punya itu, maha tinggi, maha mulia, maha sanjungan yang banyak, cuma untuk Allah saja. Kalimat ini lagi sebutkan seperti itu untuk kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Terus atau yang kedua,
Atau makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu zat yang harus mereka puji. Allah harus dipuji. Selain Allah punya nama-nama yang sempurna, Allah juga memberikan kita nikmat, memberikan kita rizki, rizki yang umum maupun rizki yang khusus. Rizki yang umum berupa sehat, panjang umur, punya rumah, punya sawah, punya sapi. Itu rizki umum. Apa yang dimaksud umum? Orang yang sholat dengan yang gak sholat sama-sama punya. Iya tak? Ya. Jadi kan orang sholat ki sapi masih tetap ada loh itu. Iya tak Pak? Ya. Gak mesti punya sapi syaratnya harus sholat. Tuh orang mesti loh itu. Orang sholatnya orang apa sapi tetap masih punya itu. Betul nggak? Rumah juga masih punya walaupun orang sholat. Betul apa betul? Coba aja jenengan orang sholat, coba belas orang sholat belas itu tetap sugi ya, sugi ya tetap sugi. Yang punya rumah ya tetap punya rumah. Yang punya istri, iya atau istrinya papa orang sholat bisa. Sem sholat oke hutang apa meneh bojone gur siji cerewet meneh. Oh betul meneh, siapa saya ngomong betul mau? Orang sik lanang ku enggak ngomong betul itu. Problem macam-macam banget padahal sholat. Karena ini rizki umum, orang beriman, orang kafir sama-sama punya. Itu namanya rizki umum. Maka tidak ada bedanya dengan orang kafir, dengan orang yang sholat, dengan yang tidak sholat, dengan orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji. Sama. Iya tak? Malah ngaji, ya utangku ya urung lunas. Iya, di rumah yo banyak masalah, wah anak juga duwe masalah, wah pipilan terus dipikir tiap hari, ya mau jual tanah ya ora payu-payu. Sampai mana? Rizki umum dan rizki khusus. Rizki khusus contohnya ilmu, iman, amal soleh, istiqomah, bisa tawakal pada Allah. Nah itu namanya rizki khusus. Cuma orang yang beriman, cuma orang yang rajin sholat, cuma orang yang rajin ngaji, itu yang dapat rizki khusus tadi. Itu bisa dapat di tempat khusus juga, nggak di tempat umum. Itu dapatnya khusus spesial, hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka dapat nikmat tadi. Maka karena itu Allah pantas untuk dapat pujian. Maka kita sebut alhamdulillah. Terus nomor 3, lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Allah itu nama dari zat yang pantas untuk disembah atau yang berhak untuk disembah. Karena Allah itu kalau diturunkan secara bahasa dari kata al-ma'lu. Al-ma'lu itu artinya al-ma'bud. Al-ma'bud itu artinya yang disembah. Jadi bukan maknanya pencipta. Itu sudah kita yakini. Bukan maknanya pemberi rizki. Itu juga sudah kita yakini. Namun maknanya adalah Allah itu yang berhak disembah. Kita ibadahi. Sholat ditujukan pada Allah. Sembelian ditujukan pada Allah. Ada nazar, nazar ditujukan pada Allah.
Niatan hati untuk ibadah hanya untuk Allah, nggak boleh ria, nggak boleh cari pujian, nggak boleh cari muka, nggak boleh cari sanjungan, nggak boleh. Hanya ditujukan kepada Allah. Allah itu al-ma'bud. Terus nomor 4, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lainnya. Semua makhluk tadi disebut alam, alamin. Oleh karenanya ada alam manusia, ada alam jin dan lain sebagainya. Atau nanti ada para ulama sebutkan alam itu segala sesuatu selain Allah. Allah yang memiliki itu semuanya. Allah yang menguasai manusia, Allah yang menguasai jin, Allah yang menguasai malaikat, Allah yang menguasai hewan-hewan, sapi, kambing, ayam. Itu dikuasai oleh Allah semuanya. Manusia yo di tangan Allah, jin, para jin dan sebangsa jin yang masuk kelompok jin. Ada jin, iblis, apa meneh, setan, itu masuk itu sak grup. Ada jenis-jenisnya lagi, ifrit, itu sak grup itu dengan jin. Apalagi yang nama-nama setan yang jenengan sebut di mana-mana itu macam-macam kan. Nanti wong panggang yo setannya sendiri, wong palian yo sendiri, ya wong pelayan yo sendiri setannya, wong Bantul setannya sendiri lagi. Macam-macam penamaan itu. Iya toh Pak? Itu yang kuasai Allah. Sehingga kalau Allah yang pegang jin tadi, jangan takut sama jin. Iya toh? Kadang kita itu karena sering nonton film horor, film yang seram-seram, masuk kamar mandi sendiri aja takutnya bukan main. Itu kamar mandinya dewe loh itu. Keluar waduh engko terus saiki ono apa ya kuwi ya. Padahal nggak ada apa-apa ya, gerpekan nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Bayangannya itu wah itu jangan ono hantu. Kita takutnya berlebihan, padahal yang kuasai jin tadi, setan ini siapa yang kuasai? Allah. Kenapa nggak minta perlindungan pada Allah? Cukup baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jangan malah pamit-pamit, minta permisi, mbah, kalau ajeng lewat mbah, kursi lo mbah. Apa bunyikan klakson, apa nyalakan lampu, macam-macam. Sampai kalau sudah tahu jembatannya itu ada sesuatu juga, sampai pengantin baru pun nggak boleh lewat jembatan itu. Ke jembatan mana itu? Tanya wong semano gue. Pas lagi ngaji semano, orang tanya itu lagi sama saya. Pas dekat jembatan lagi, gawe masalah tenan ini. Saking takutnya kita itu. Padahal yang kuasai jembatan juga kalau ada setan situ ya Allah yang pegang itu. Iya toh? Apa masalahnya pengantin anyar lewat situ coba Pak? Apa? Ya mbuh takon wong semano kuwi. Ya apa langsung cerai, apa langsung pegatan itu baru lewat. Lagi nikah pengantin anyar kok. Apa hubungannya? Terus nomor 5, lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk kata yang diakhiri waw nun, tambahan. Saking bentuk misalnya sini alam ditambah waw nun atau ya nun jadi alamun atau alamin. Ini sebenarnya untuk para ulama sebut, atau di sini kata Jalaluddin Al-Mahalli, untuk orang yang berakal atau orang yang berilmu.
Maka asalnya kita ini dikuasai oleh Allah, Allah yang Maha Tahu. Walaupun kita juga punya ilmu, namun masih ada yang lebih tahu dari kita, yang punya ilmu lebih daripada kita. Allah yang Maha Tahu. Walaupun manusia punya ilmu, namun ilmunya manusia itu terbatas. Ya tak? Dan ilmu kita terbatas. Kalau kita belajar, kita jadi tahu. Tidak belajar ya nggak pernah jadi tahu. Gur nongkrong, ngopi, malam-malam ya bar ngisak turu, orang ngaji ya nggak mungkin punya ilmu. Ilmu itu ditambah. Kalau ilmu tetap kayak gitu terus, oh sholatnya kayak gitu, wah aku wis ngerti Ustadz, wah seko SD aku wis ngaji. Yo SD, ilmunya nggak di-upgrade, ilmunya nggak ditambah. Di atas kita masih ada lagi yang berilmu, di atasnya lagi, atas lagi. Ya Allah Maha Tahu. Maka ilmu itu dapati dari Allah. Allah yang ngajarkan kita ilmu. Namun dapati ilmu ini tentu punya sebab. Nggak bisa malam-malam tidur, pagi-pagi sudah dapat ilmu laduni. Kalau orang sufi itu bergurunya langsung dari Allah. Jadi ilmu mereka itu namanya ilmu laduni. Saya nggak mau belajar sama kiai, nggak mau belajar sama ustadz. Wah itu orang langsung. Saya langsung belajar pada Allah. Ilmu saya langsung dari Allah. Ya makanya jadi orang sesat, orang stres. Karena nggak ada belajar kayak orang sufi kayak gini itu nggak ada. Cara belajar dari dulu nggak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik pakai guru semua, nggak pakai ilmu laduni kayak orang sufi. Ya, orang sufi itu belajarnya langsung, nggak pakai perantara itu. Jadi nggak ada guru. Gurunya siapa? Wah langsung Allah saya belajar itu. Kalau jenengan apa? Ustadz toh? Ya. Kalau ini langsung dia. Kita iya betul juga ya dia ya. Jenengan guru gangge wae. Iya ya. Kuwi wis sorbanan, wis pecisan, ilmunya langsung dari Allah. Kita nggak tahu itu ilmu kayak apa yang keluar kayak begini. Tetap pakai perantara, maka Rasul diutus. Iya toh? Kita kan Allah kasih wahyu lewat siapa? Rasul kan, Jibril terus Rasul. Belajarnya para sahabat kan langsung dari Kanjeng Nabi. Iya toh? Apa ada para sahabat langsung? Enggak, saya enggak percaya sama Rasulullah, aku pengen ngaji langsung dari Allah. Enggak ada itu para sahabat kayak gitu, enggak ada. Pasti semua ngambil ilmu saking Rasul. Tetap kita akui Allah yang Maha Tahu, namun perantara ilmu itu ada. Gak bisa langsung dari Allah. Mimpi, dalam mimpi dia mimpi lagi itu. Dapat ilmu ini. Oh besok pagi, oh amalannya sholat tuh kayak gini. Oh dia bukan nabi. Dapat wahyu enggak? Dapat mimpi khurafat iya. Mimpi yang keliru iya. Namun kalau bilang itu wahyu, enggak mungkin wahyu lagi. Wahyu sudah terputus dengan ya diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah wahyu sudah selesai. Jadi alamin itu artinya makhluk yang berakal. Kalau kata Jalaluddin Al-Mahalli yang berilmu atas yang lainnya, maka Allah menguasai ini semuanya. Alamin itu atas kekuasaan Allah. Terus nomor 6. Kata alam sendiri berarti tanda. Berarti alam itu tanda adanya yang menciptakan. Nah, alam itu dalam bahasa Arab itu artinya tanda. Maka ada istilah dalam bahasa Arab itu alamat. Kalau di bahasa Indonesia jadi alamatmu di mana. Namun itu kalau secara pengertian bahasa, alamat itu artinya tanda. Manusia dan makhluk itu disebut alam. Berarti tanda. Tanda apa?
Allah yang menciptakan mereka. Berarti mereka ada karena ada pencipta. Dan gak mungkin manusia langsung ada sendirinya, itu gak mungkin. Atau planet bumi ini ada sendirinya, itu gak mungkin. Atau matahari ada sendirinya tanpa pencipta, itu mustahil. Pasti ada yang buat, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang wujudkan. Gak mungkin bumi ini ada dengan sendirinya, begitu juga makhluk-makhluknya. Namun kalau di pelajaran sekolah itu seakan-akan bumi itu ada sendirinya, nggak ada yang ciptakan bumi. Karena bumi kalau menurut teori fisika di sekolah itu tabrakan benda-benda langit. Nabrak dua benda kemudian pecah. Tiba-tiba ada bumi, planet Mars, ada matahari, sampai planet Pluto, itu ada semuanya itu. Tersusun rapi. Itu salah satu teorinya itu. Ngerti orang teori gini? Tahu apa tak? Hah? Belajar apa? Globe ya beda meneh gue geografi. Tata surya karo globe ya beda ya, Mbah. Globe itu gursak bumi. Iki ono matahari. Globe itu nggak ada mataharinya itu. Lali paling ya. Paling orang peta dulu. Apa orang tekan sekolah. Terus beberapa catatan tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Ada 7 poin tambahan tentang alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Alhamdu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna, disertai al-mahabbah atau kecintaan, dan at-ta'zim, pengagungan. Allah itu sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatan. Nah, bisa jadi ada orang yang muji si A itu bukan karena dasar cinta, bukan atas dasar pengagungan, cuma sekadar muji saja. Misalnya ada orang datang kepada, ya ini punya harta banyak, dia puji-puji sanjung orang ini, Masya Allah bapak itu baik sekali, harta bapak begitu banyak, bapak ini orang paling sugih di Gunung Kidul. Ya, desanya sanjung tinggi gitu. Apa maksudnya? Bukan dia cinta padanya, bukan dia mengagungkannya, namun pingin hartanya. Wonten tak? Wonten. Dia datang, ini bukan kalimat alhamdu pujian tadi. Kalau pujian yang dimaksudkan alhamdu itu adalah pujian disertai al-mahabbah, disertai ta'zim. Mahabbah itu rasa cinta, ta'zim itu pengagungan. Berarti kalau kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita cinta pada Allah dan kita mengagungkan Allah. Terus 2. Disebut alhamdu jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna, disertai kecintaan dan pengagungan. Tanpa ada kecintaan dan pengagungan tidak disebut alhamdu. Nah, kalau disebut alhamdu atau memuji harus ada cinta dan mengagungkan. Terus yang ketiga, alif lam yang ada dalam kata alhamdu menunjukkan istighraq, mencakup seluruh pujian. Artinya semua pujian itu memang milik Allah. Semua pujian itu pantas milik Allah. Alif lamnya di alhamdu itu alif lam istighraqiyah. Istighraq itu artinya makna menyeluruh. Berarti semua pujian dengan pujian yang sempurna pantas milik Allah. Terus keempat, kalimat lillahi, huruf lam di situ menunjukkan istikhos dan istihqaq. Artinya ikhtisas dan istihqaq. Artinya berhak mendapat. Berarti alhamdulillahi, segala pujian ya hanya bagi Allah. Allah berhak mendapat segala pujian. Nah, itu makna lillah. Jadi bahasa Arab itu huruf alif lam sendiri, ada alif lam depan punya makna lagi. Ada huruf lam saja punya makna lagi. Cuma sak huruf.
Jadi dalam bahasa Arab tuh dalam banget bahasanya. Alif lam nggak ada, dengan alif lam itu ada, beda lagi maknanya. Satu huruf hilang, lam yang di kasroh hilang, beda lagi maknanya. Terus, nama Allah adalah nama Rabb kita. Tidak boleh selainnya bernama dengan nama Allah. jadi di KTP tidak boleh nama siapa? Allah, nggak boleh, kurang ajar ini makhluk. Manusia kurang ajar, namamu siapa? Allah, wah kurang ajar. Dia bisa apa? Nama Allah hanya spesial untuk Allah. Nggak boleh ada satupun manusia namanya itu Allah, itu nggak boleh. Terus, karena Allah itu al-ma'luh atau al-ma'bud, sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. baik. Terus nomor 6. Disebut ar-Rabb jika memiliki 3 sifat, yaitu mencipta, memiliki segala sesuatu, dan mengatur segala urusan. Maka Allah itu disebut ar-Rabb karena dialah al-Khaliq, maka maha pencipta, al-Malik, maha merajai, al-Mudabbir, maha mengatur. Baik, disebut ar-Rabb karena 3 sifat: mencipta, memiliki segala sesuatu, mengatur segala urusan. Berarti kalau 3 ini nggak ada, tidak disebut Rabb, tidak disebut Tuhan. Harus apa tadi? Mencipta. Bisa ciptakan apa? Lalat bisa kamu buat nggak? Itu aja. Terus memiliki segala sesuatu, bagian bumi mana yang kamu punya? Terus yang ketiga, mengatur segala urusan. Bisa ngatur nggak malam siang itu silih berganti? Kalau 3 ini tidak bisa, maka tidak disebut Rabb, tidak disebut Tuhan, maka tidak boleh disembah. Maka kalau ada yang datang-datang minta ke kubur dan situ orang soleh, namun sudah mati, jawabannya gampang. Orang soleh ini bisa apa? Apa bisa mencipta? Terus apa lagi tadi? Apa bagian bumi yang dia miliki itu yang mana? Terus yang ketiga, ngatur urusan itu apa saja yang bisa dia atur? Apa bisa hentikan matahari? Apa bisa hentikan bulan? Apa bisa buat malamnya terus malam saja? Kalau nggak bisa, berarti dia bukan Tuhan, dia bukan Rabb. Maka nggak boleh minta-minta pada penghuni kubur kayak gini. Itu aja jawabannya. Terus yang ketujuh, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Disebut alam karena sebagai tanda bahwa Sang Khalik itu maha kuasa, penuh hikmah, maha penyayang, maha perkasa, dan makna lain dari makna rububiyah. Nah, terus faedah dari alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah. Maka Allah pantas dipuji dengan pujian sempurna. Nomor 2, Allah itu dipuji dari segala sisi. nah, Allah itu dipuji dari segala sisi. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW itu, kata Aisyah, memuji Allah baik ketika dia dapati sesuatu yang baik, pas dengan dirinya, atau dapat sesuatu yang buruk atau ya tidak beliau sukai. Kata Aisyah, an Aisyah taqalat, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hal yang ia sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Lalu apabila mendapati hal yang ia tidak suka, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu dapat hal yang tidak disukai. Pas arak ngaji, bannya bocor, ban motornya bocor. Apa yang dibaca? Alhamdulillah ala kulli hal. Keluar saking masjid, sendalnya hilang. Alhamdulillah ala kulli hal. Iki ibu-ibu orang maca iki kenapa toh?
Wangil ya kayak gini ya. Kok Ustaz alhamdulillah, Nabi. Ada hal yang tidak disukai masih mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Besok arak ditagi pipilan alhamdulillah ala kulli hal. Iki iso ngucapke ora to iki? Coba kula tonton. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ayo. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pas lagi hujan-hujan kayak gini flu. Ya sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya mugi-mugi cepat sembuh. Kan enak dengarnya ya toh. Bukan malah ngeluh terus, waduh iki belum meneh. Ora entuk pahala. Kalau dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal malah entuk ganjaran, entuk pahala. Terus nomor 3. Disebut dahulu Allah lalu Rabbul Alamin. Berarti sifat uluhiyah didahulukan dari sifat rububiyah. Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, Allah adalah nama khusus bagi Allah. Lalu nama lain adalah turunan dari nama Allah ini. Para rasul itu diutus untuk meluruskan tauhid uluhiyah yang telah menyimpang. Baik, itu dua alasan kenapa disebut alhamdulillah dulu baru Rabbil Alamin. Terus yang keempat, rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam. Artinya seluruh alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Allah limpahkan kita rizki dan Allah memberikan kita terus sehat dan panjang umur, dan mugi-mugi diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.